Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin, akhwat wa mahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sudah masuk di tanggal 20 Ramadan 1446 Hijriah. Insyaallah ini jadwal terakhir kita di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua ketaatan dan juga keistiqomahan sehingga kita bisa menyelesaikan penghujung dari Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan surat Asy-Syura. Sekarang kita akan membahas ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan ambil beberapa faidah, beberapa pelajaran dari ayat yang mulia ini. Pelajaran pertama, ayat ini semakna atau mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 152. Di mana Allah berfirman, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kalian ada orang yang menghendaki akhirat. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Jadi ada orang itu hidup di alam dunia, dia berikhtiar, dia berusaha, dia berjuang, dia berkorban di dunia. Namun yang dia kehendaki adalah kehidupan dunia. Tentu orang semacam ini celaka. Nah, ada yang dia hidup di alam dunia, dia bergerak, dia berikhtiar, dia berusaha, dia berjuang, berkorban untuk mendapatkan keuntungan, kebahagiaan, dan juga keselamatan di kehidupan akhirat. Maka golongan orang yang kedua inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, yakni orang-orang yang yuridul akhirah,
menghendaki kehidupan akhirat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, di sini Allah sampaikan man kana yuridu harsal akhirah. Man kana yuridu harsal akhirah. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat. Maka ayat yang mulia ini menekankan tentang pentingnya berfokus pada kehidupan akhirat. Juga sekaligus menjelaskan tentang keutamaan niat yang baik dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan akhirat. Yuridu harsal akhirah. Jadi iradahnya itu Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi iradahnya dia adalah iradatul akhirah. Keinginan atau kehendak, bisa juga dikatakan ambisi untuk mendapatkan pahala atau keuntungan di kehidupan akhirat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalimat nazid lahu fi harthih. Kami akan tambah keuntungan itu baginya. Maka di sini menunjukkan kepada kita orang yang mencari pahala akhirat jelas akan mendapatkan balasan yang lebih besar. Karena sesungguhnya balasan di kehidupan akhirat adalah balasan yang sesungguhnya. Balasan yang lebih besar dibandingkan dengan balasan-balasan di dunia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kita supaya mengedepankan kehidupan akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah hakikat daripada kehidupan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu dari kehidupan pertama. Yang dimaksud adalah kehidupan dunia. Akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini semua sejatinya adalah motivasi bagi kita semua ya untuk selalu berusaha mencari pahala akhirat. Karena jelas balasan di akhirat itu jauh lebih besar, lebih nikmat dibandingkan dengan balasan yang didapatkan di dunia. Maka seorang mukmin fokus mencari pahala akhirat. Dia fokus mencari keuntungan di kehidupan akhirat. Balasan yang berlimpah di kehidupan akhirat. Dan dari sini pula, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hendaknya seorang mukmin itu punya perhatian yang begitu besar ya untuk selalu memperhitungkan untung dan rugi di kehidupan akhirat. Karena di akhiratlah hakikat daripada kehidupan kita. Jika orang punya kesadaran seperti ini, maka hidupnya di alam dunia akan tertata. Berbeda halnya orang-orang yang fokusnya hanya perhitungan untung rugi di kehidupan dunia. Maka dia akan kehilangan keuntungan hakiki di kehidupan akhirat. Dan kerugian akhirat sejatinya hakikat daripada kerugian. Kerugian-kerugian di dunia ini tidak ada nilainya. Tidak ada artinya dibandingkan dengan kerugian di kehidupan akhirat. Itulah kerugian yang menimpa agama kita. Ketika orang menyimpang dari agama Allah, mendapatkan kerugian yang menimpa agamanya,
maka itulah hakikat daripada kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat yang ke-15. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Oleh karenanya, ya, di antara doa yang diajarkan Nabi SAW di riwayat Imam At-Tirmidzi, derajatnya hasan, ya, di antara doa Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah kami menimpa agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia sebagai impian terbesar kami. Jadi musibah yang menimpa agama itulah hakikat kerugian. Itulah hakikat musibah. Itulah musibah terbesar dibandingkan dengan musibah-musibah yang lainnya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang mukmin fokus mencari pahala akhirat. Fokus untuk mendapatkan keuntungan di kehidupan akhirat, dan dia fokus bagaimana selamat terhindar dari kerugian di kehidupan akhirat. Karena dia yakin bahwa pahala akhirat jauh lebih besar. Di ayat yang lain surat Al-Isra ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man aradal akhirata wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, faulaika kana sa'yuhum mashkura." Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, dan dia adalah seorang mukmin, mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Kana sa'yuhum mashkura. Taib. Jadi jelas, orang-orang yang aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Jadi berusahalah menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha untuk menempuh wasilah-wasilah ke sana dengan cara sungguh-sungguh. Maka insya Allah ikhtiar dan usaha kita akan dibalas dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga menyatakan, ya, terkait dengan orang-orang yang hijrahnya karena Allah dan juga, ya, untuk Rasulnya. Allah sampaikan, Nabi SAW menyampaikan, ya, di riwayat yang masyhur terdapat di Sahih Al-Bukhari juga Sahih Muslim, dari jalan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Itulah hijrah yang diridhai Allah. Itulah hijrah yang akan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hijrahnya karena Allah, hijrahnya untuk mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dapat pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain dari jalan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbih wa ja'ala lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang menjadikan akhirat sesuatu yang dia kejar menjadi himmahnya, fokus ambisi dan juga semangatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kekayaan itu ada di dalam hatinya. Dan kayanya hati itulah hakikat daripada kekayaan. Orang itu kalau sudah kaya hatinya, maka zahirnya yang miskin itu tidak akan berefek kepada dirinya.
Karena dia sudah memiliki hakikat daripada kekayaan itu. Nah, orang-orang yang menjadikan akhirat, ya himmahnya, sesuatu yang menjadi fokus untuk dia kejar, Allah jadikan kekayaan itu di dalam hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusannya, memudahkan dan juga memberkahinya. Bahkan tidak hanya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu butuh kepadanya. Dalam keadaan dunia itu hina di hadapannya. Masya Allah. Maka berbahagialah ya orang-orang yang memang fokus kehidupannya adalah selalu ya fokus terhadap ikhtiar meraih keuntungan di kehidupan akhirat dan terselamatkan dari kerugian di kehidupan akhirat. Nah, ini faidah pertama. Faidah yang kedua. Berikutnya faidah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian saja. Minha, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Kalau di ayat yang lain, bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya tidak semua yang himmahnya itu dunia, mereka mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan dari dunia itu. Kenapa? Karena yang diberi oleh Allah itu hanya sebagiannya saja yang dikehendaki. Itu pun tidak full, hanya sebagian daripada keinginan dunianya. Yang lebih mengerikan lagi, wa malahu fil akhirati min nasib. Dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di kehidupan akhirat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini kita akan ambil pelajaran bahwa orang yang hanya mencari kesenangan dan balasan duniawi, maka dia akan mendapatkan banyak sekali madarat. Di antaranya dua disebutkan di dalam ayat ini, yakni nu'tihi minha, kami berikan sebagian darinya. Ini yang pertama, dia hanya mendapatkan sebagian saja dari keuntungan duniawi yang menjadi ambisinya. Kemudian yang kedua, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Yang kedua, mereka tidak mendapatkan jatah apapun di kehidupan akhirat. Mereka tidak mendapatkan apapun dari keuntungan akhirat. Ya, naas sekali. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di ayat-ayat yang lain juga disebutkan, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan tercela dan terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di ayat yang lain disampaikan, sia-sia dan batal apa yang telah mereka usahakan di dunia. Perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, dua ayat yang akan kita bacakan. Pertama surat Al-Isra ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Siapa yang menghendaki kehidupan saat ini, al-ajilah, kehidupan duniawi, maka kata Allah, kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi siapa yang kami kehendaki. Orang menginginkan dunia, dia hidup di alam dunia, ingin dunia. Allah menyebutnya dengan ungkapan ajilah. Ya, karena dia segera cepat berlalu. Ya, dunia ini kan semakin hari semakin ya kita jauhi. Akhirat
ya ada di hadapan kita semakin dekat. Maka Allah sebutkan dunia itu ajilah. Nah, siapa yang menghendaki kehidupan saat ini, kehidupan duniawi, maka ajalna lahu fiha. Allah pun segerakan memang. Segerakan apa yang dia ambisikan dari dunia ini. Namun, mana sya'u. Apa yang kami kehendaki. Kemudian liman nuridu. Bagi siapa yang kami kehendaki. Artinya begini. Bisa jadi para pengambisi dunia itu yang fokusnya hanya kesenangan-kesenangan duniawi, balasan-balasan duniawi, bisa jadi tidak semua orang yang berambisi dunia Allah kemudian menghendaki. Allah tidak menghendaki mereka mendapatkan dunia itu. Yang dikehendaki oleh Allah mungkin sebagiannya saja. Ya, itu pun tidak full diberikan sebagaimana ambisinya. Dia misalkan berambisi 100%, mungkin Allah hanya kasih 50%-nya. Kemudian pada orang-orang yang memang Allah kehendaki. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Yang mengerikan di kehidupan akhirat, nanti Allah akan masukkan mereka ke neraka Jahannam. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami sediakan baginya neraka Jahannam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela, lagi terusir dari rahmatnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di ayat yang lain Allah nyatakan sia-sia itu ikhtiar mereka, batal apa yang mereka lakukan. Yakni di surat Hud ayat 15, 16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dalamnya dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Artinya sesuai dengan apa yang diinginkan. Mereka itulah kata Allah, alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dunia dan batallah apa yang dahulu selalu mereka kerjakan. Ya, dengan kata lain, capek gawe nggak kepake. Capek gawe malah membuat dia sengsara dalam siksa yang abadi di neraka. Na'udzubillah. Sehingga kesenangan duniawi yang menjadi ambisi besar mereka, dan mereka mungkin benar-benar mendapatkannya ketika di dunia, itu sirna seketika itu juga hanya dengan satu kali celupan masuk ke dalam siksa api neraka. Ya, sehingga apa? Ya sirna begitu saja seperti tanpa ada bekas, tanpa ada kenangan yang indah sedikit pun. Ya, saat mereka di dunia dengan kesenangan dan juga kemewahannya. Terus buat apa? Ya kalau demikian adanya. Namun bagi orang-orang beriman yang sabar tabah menjalani kehidupan dengan segala macam ujian, rintangan, tantangan dan juga hambatannya. Mungkin ya dia lelah, letih dalam perjuangan. Mungkin dia capek dalam perjuangan. Mungkin dia terpuruk dalam kehidupan dunia, tapi dia istiqamah di atas tauhidullah azza wa jalla dan mati di atas itu, maka penderitaan, kesusahan, kepayahan ketika mereka di dunia itu akan sirna seketika saat mereka yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perjalanan dunia yang begitu berat ya dia lalui, begitu besar perjuangan yang dia kerahkan,
pengorbanan yang dia curahkan itu tidak berbekas sedikit pun. Karena sesuatu itu kalau sedikit ya dibandingkan dengan sesuatu yang sangat banyak, maka yang sedikit ini tidak akan terhitung. Kalau ada satu air yang jernih, suci dan mensucikan, satu bak besar, kemudian kena cipratan najis sedikit, maka najis yang sedikit ini tidak akan berpengaruh kepada kesucian air tersebut. Artinya sirna seketika itu pula, dan airnya tetap dihukumi suci lagi mensucikan. Nah, begitulah gambarannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ambisinya hanya dunia. Mungkin dia dapatkan kemewahan dunia, kesenangan dunia itu. Namun itu berbuah neraka jahanam di kehidupan akhirat. Ya, sehingga kesenangannya sepanjang perjalanan hidupnya itu sirna, hilang begitu saja tanpa bekas. Yang ada adalah penderitaan yang kekal abadi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nabi juga menegaskan, ini kelanjutan hadis tentang hijrah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang diinginkannya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa-apa yang dia inginkan itu. Ya, dapatnya hanya wanita saja. Dapatnya hanya dunia yang dia ambisikan. Taib. Ya, sehingga pahala di kehidupan akhirat, pahala di sisi Allah nihil, tidak dia dapatkan. Kemudian juga di kelanjutan hadis di awal pembahasan, Nabi juga menyampaikan, "Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu." Namun siapa saja yang menjadikan dunia sesuatu yang dia kejar, menjadi himmahnya, menjadi fokus ambisinya dan semangatnya, apa yang akan dia dapatkan? Allah akan jadikan kemiskinan di depan matanya. Ya, jangan kaget kalau barakallahu fikum, secara zahir mereka itu sudah berlimpah dunia, tapi ternyata mereka selalu merasa miskin. Yang dengan itu akhirnya mereka menghalalkan segala macam cara, walaupun meraih harta ya dengan cara-cara yang haram. Mereka la yubali bil halali wala bil haram. Tidak lagi peduli dengan yang halal, tidak lagi peduli dengan yang haram. Ya, apa yang kemudian memuaskan syahwat nafsu mereka, mereka akan melabraknya. Taib. Dan ketika kemiskinan itu selalu ada di depan mata, maka ini sejatinya penderitaan. Begitu ya. Jadi orang-orang yang sudah super kaya, tapi ternyata masih merasa kurang, merasa miskin, ya sejatinya mereka orang miskin dengan limpahan kekayaannya itu. Taib. Ditambah lagi, wa farraqa alaihi syamlahu. Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Ya, artinya tidak ada ketenangan. Ya, selalu saja ada urusan yang dengan urusan itu dia akhirnya mendapatkan penderitaan dan kesusahan. Ditambah lagi, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah ditakdirkan baginya. Ya, dunianya belum tentu didapatkan sesuai dengan ambisinya. Ambisinya mungkin dia menjadi orang yang super kaya, ya kekayaannya bisa untuk 7 turunan. Namun ternyata ya dia hanya bisa mendapatkannya untuk 1 keturunan saja, gitu ya. Padahal dia sudah menghalalkan segala macam cara. Wal iyadzubillah.
maka cerai-berai urusannya. Jika dia tidak mau kembali ke jalan Allah yang benar dengan taubatan nasuha, itu akan berbuah su'ul khatimah. Kalau sudah seperti itu, maka perjalanan selanjutnya akan berat bagi dirinya. Maka sungguh sangat merugi dengan kerugian yang sangat besar tatkala seseorang itu hanya berfokus kepada kesenangan dan balasan dunia. Karena sejatinya berbagai kesenangan dunia yang jelas melalaikan kita akan kehidupan akhirat, itu adalah kesenangan yang sangat sedikit dan sebentar sekali. Jadi segede apapun dunia yang didapatkan, itu tetap nilainya kecil. Ya, dunia dan seisinya kan tidak sebanding dengan 2 rakaat ya qobliyah subuh. Begitu ya. Artinya orang melaksanakan 2 rakaat qobliyah subuh itu fadilahnya lebih istimewa daripada dunia dan seisinya. Artinya dunia ini enggak ada nilainya. Ya. Maka sebesar apapun sejatinya itu sedikit, kecil. Ditambah lagi durasinya sebentar. Durasinya sebentar. Ya sebentar saja. Banyak orang yang hartanya berlimpah ya enggak bisa dinikmati kok. Begitu kan? Ada orang punya rumah 10 rumah, apa semuanya bisa dinikmati? Yang dinikmati satu saja. 10 kendaraan, yang dinikmati satu saja. Kan begitu? Berlemari-lemari pakaian, berpuluh-puluh sepatu, yang dipakaikan cuma satu saja. Gitu ya. Artinya terbatas, sebentar lagi. Begitu ya. Kalau besok mati ya kemewahan dunia itu nggak bisa lagi dinikmati. Ya kan? Maka Allah tegaskan, memperingatkan kita semua di surat An-Nisa ayat 77. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Katakanlah kesenangan di dunia itu hanya sebentar dan di akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya, dizalimi sedikit pun. Mata'ud dunya qalil. Allah menyebutnya seperti itu. Kesenangan di dunia itu hanya sebentar, hanya sedikit saja dibandingkan dengan kesenangan, kemewahan di kehidupan akhirat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan terpesona dengan fata morgana dunia. Kalau kemudian ambisi kita hanya dunia, ya segala sesuatu perhitungan dan pertimbangannya adalah keuntungan kerugian dunia. Jika menguntungkan untuk dunia, maka kamu teman saya. Ya jika merugikan untuk ya dunia, maka kamu bukan teman saya. Ya berteman, bermuamalah, bergaul, berinteraksi, bergerak, berucap, berbuat, semua perhitungannya hanya untung rugi dunia. Maka orang-orang semacam ini rugi. Ya. Dan jika demikian, lantas apa yang membedakan kita dengan orang-orang kafir? Yang mana dunia itu menjadi orientasi, obsesi dan ambisi terbesarnya mereka. Begitu ya. Jadi orang yang segala sesuatu perhitungannya untung rugi dunia, maka itu sejatinya karakternya orang-orang kafir. Di surat Muhammad ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum." Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang, yatamatta'un. Mereka bersenang-senang di dunia. Wa ya'kulun, dan mereka makan kama ta'kulul an'am, ya seperti makannya binatang-binatang. La yubali bil halali wala bil haram. Tidak peduli dengan halal dan haramnya. Tidak peduli dengan cara untuk mendapatkan makanan itu. Layaknya binatang. Ya. Lihat binatang, dia tidak peduli dengan makanan yang dia makan, dengan minuman yang dia minum, punya siapa,
Ya, bahkan punya orang pun bisa dia rebut. Begitu kan? Dia menzolimi temannya sendiri. Nah, itu makannya binatang, rakus. Tidak ada kenyang-kenyangnya. Ya. Padahal ya barakallahu fikum, ya serakus-rakusnya binatang, ya tidak ada binatang menerkam anaknya sendiri. Serakus-rakusnya serigala, tidak ada yang kemudian stok, begitu ya. Ketika dia sudah mendapatkan kambing dan dia bisa kenyang dengan makanan itu, nggak ada yang menyetok, begitu ya. Ular piton kalau memangsa, satu kali memangsa dia bisa berpuasa berhari-hari, ya, sampai kemudian selesai dicerna ya mangsanya tersebut. Nggak ada yang nyetok, nggak ada yang nyimpan. Ya, beda dengan kerakusan manusia. Satu lembah emas dia dapatkan, dia pengen yang kedua. Setelah dua dia dapatkan, pengen lagi yang ketiga, dan demikian seterusnya. Ambisi yang tidak ada henti. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalama. Maka seorang mukmin tidak boleh punya karakter seperti itu. Itu karakternya orang-orang kafir. Baik. Pelajaran terakhir, ayat ini juga mengajari kita semua untuk selalu islah. Selalu terus memperbaiki dan melakukan perbaikan niat. Mengapa? Karena midarul a'mal, ya, diterima dan ditolaknya sebuah amalan itu sangat bergantung kepadanya. Maka Nabi menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya amal itu hanyalah beserta dengan niat. Dan setiap manusia akan mendapatkan apa-apa yang sesuai dengan yang dia niatkan. Maka niatkanlah yang baik-baik ya dalam perjalanan hidup kita. Niatkanlah ya apapun yang kita lakukan untuk mendapatkan limpahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat. Ya, semuanya harus lillah fillah wa billah. Nah, itulah orang-orang yang memang fokus ya bagaimana dia mempertimbangkan segala sesuatunya dengan pertimbangan untung rugi kehidupan akhirat. Kalau dunia itu ya secara perhitungan dunia menguntungkan, tapi ternyata secara keuntungan akhirat sangat-sangat merugikan, maka dia akan tinggalkan keuntungan dunia itu walaupun mungkin menggiurkan, begitu berlimpah. Begitu kan? Pun sebaliknya, kalaupun ada di dunia ini, secara perhitungan dunia, ini rugi untuk dunia. Tapi ternyata perhitungan akhirat ini sangat-sangat menguntungkan. Ya. Maka dia akan melakukannya. Dia akan melakukannya. Taib. Kenapa? Karena menghasilkan keuntungan yang begitu besar di kehidupan akhirat. Maka dia akan korbankan. Nyawa sekalipun dia korbankan demi mendapatkan surga Allah, kenapa tidak? Gitu. Harta dia korbankan demi mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah, kenapa tidak? Usianya dia habiskan hanya untuk meraih derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa tidak? Dan begitu. Dia selalu berusaha terus memperbaiki niat. Nah, ini momen Ramadan ini momen yang terbaik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk selalu kita muhasabah tentang niat-niat yang ada di dalam hati kita ini. Ya. Dimuhasabah kembali. Apa yang mungkin niatnya kurang lurus, diluruskan. Apa mungkin yang niatnya kurang karena Allah, maka disempurnakan supaya murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hidup di alam dunia ini, ya, memperbaiki segala sesuatu yang ada pada diri kita, dan momen terbaik itu Allah berikan kepada kita insyaallah sisa 10 hari lagi, maka jangan disia-siakan. Barakallahu fikum. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah 4 faidah, 4 pelajaran dari ayat ini sudah kita sampaikan. Semoga apa yang dipelajari menjadi ilmu nafi yang menghasilkan tambahan iman dan juga semangat untuk beramal saleh.
Amin Allahumma ya rabbal alamin. Jadi ini kajian terakhir kita di jadwal Ramadan. Insyaallah kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Mungkin di bulan Syawal atau nanti kita lihat ya keadaannya. Barakallahu fikum. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan, kekuatan dan juga kemudahan untuk kita senantiasa istiqamah di dalam beribadah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu nafi bagi kita, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi keberkahan dan limpahan pahala di sisi Allah, karena kita mengisi Ramadan dengan Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemudahan kepada kita semua untuk memaksimalkan ya perjalanan di 10 terakhir dari bulan Ramadan ini sampai kita bisa berada di garis finish ya dengan harapan yang terkabulkan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, barangkali ya selama kita belajar ada hal-hal yang kurang berkenan, saya memohon ampun kepada Allah, kemudian meminta maaf kepada ibu-ibu ya. Semoga Allah mengampuni kita semua, dan semoga di antara kita ketika ada kesalahan kita berlapang hati untuk bisa membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Demikian ibu ya. Insyaallah nanti kita berjumpa kembali di kesempatan berikutnya biidznillah taala, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.